Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, pepatah bahasa Inggris menyebutkan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan sendiri. Dan ini tampak dalam peran media sosial yang membuat orang melirik kehidupan orang lain, sehingga belanja melebihi kebutuhan. Tapi media sosial pula yang bisa memberi solusi. Informasi selengkapnya untuk Anda. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points, I feel like I, in my head, have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, di luar kampus perguruan tinggi, perpustakaan di Amerika Serikat relatif tak banyak dikunjungi warga. Tapi bagi sejumlah perpustakaan umum, ini menjadi kesempatan untuk mempertahankan relevansi mereka, yaitu dengan alih guna perpustakaan untuk melayani kebutuhan lain bagi komunitas yang membutuhkan. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community.
Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Niki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. You know, the library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, you know, for people, and for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Ya, data Bank Dunia menunjukkan kewirausahaan digital membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi dan akses internet telah menekan kemiskinan di Nigeria. Tapi menurut Bank Dunia masih ada kesenjangan gender digital karena lebih kecil kemungkinan perempuan mendapatkan akses internet dibanding pria. Anne Ajufo menjalankan sejumlah bisnis penjualan online di ibu kota Nigeria, Abuja. Bisnisnya dikenal sebagai dropshipping, model bisnis di mana produk dijual secara online tanpa perlu fasilitas fisik tempat produk tersebut disimpan dan diproses. Bisnis ini melibatkan pengelolaan inventory e-commerce dan pemasaran afiliasi di mana ia mempromosikan produk online untuk beberapa bisnis lainnya. Anne memulai bisnis online ini tahun 2022 dengan modal kurang dari $50 atau Rp780.000. Let's say I started with 50,000 naira. So today I can tell you the percentage has increased to over 150% of income coming in from the business. Kisah sukses Anne mengandalkan akses internet, ponsel bagus, media sosial, dan pengeluaran sekitar $6 atau Rp95.000 per bulan untuk langganan data. When it comes to showcasing my business online, internet access has done most of it, 80% of it. Without the internet, we won't be able to do any of those things. Bagi banyak orang seperti Anne, internet berarti ada lebih banyak pendapatan dan peluang. Laporan Bank Dunia Januari 2024 mengungkapkan, kawasan Afrika Sub-Sahara mencatat peningkatan pengguna internet sebesar 115% antara tahun 2016 dan 2021. Menurut Bank Dunia, ini mengurangi kemiskinan ekstrim sebesar 7% di Nigeria, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Opportunities are bound in terms of the benefit for e-commerce, benefit for e-health, benefit for e-government, and as well as in terms of basic commercial transactions. Terlepas dari manfaat tersebut, menurut Bank Dunia, kaum perempuan di Afrika Sub-Sahara memiliki lebih sedikit akses ke internet dibanding pria. Laporan ini juga mengatakan ada 37% lebih kecil kemungkinan perempuan menggunakan layanan internet seluler dibanding pria. Dan perempuan di wilayah pedesaan paling terdampak oleh kurangnya akses digital.
once they cannot have means of accessing the internet, or data becomes much out of their reach. They become deprived. In fact, they become deprived educationally, they become deprived in terms of skills, and once all of these things, they become deprived in terms of having access to basic information about markets, about services, about even how to improve them. And once that is done, because then they become left behind. Menurut Komisi Komunikasi Nigeria, mereka telah meluncurkan berbagai program untuk menekan kesenjangan digital gender, seperti pelatihan keterampilan digital dan program kode bagi kaum perempuan dan anak perempuan. Sementara itu, para ahli menyarankan pemerintah Nigeria meningkatkan akses bagi kalangan akar rumput untuk mendapatkan internet dengan harga terjangkau, sehingga lebih banyak perempuan bisa ikut berperan dalam perekonomian digital. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, teknologi kecerdasan buatan generatif makin berkembang mengubah masa depan lapangan kerja. Berbagai studi dan jajak pendapat perlihatkan pro kontra penggunaan AI di dunia kerja, juga kekhawatiran warga Amerika Serikat akan kelangsungan karir mereka. Bagaimana para profesional diaspora Indonesia menyikapinya? Simak selengkapnya. Canggihnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan akan masa depan pekerjaan. Menurut survei YouGov tahun 2024, 36 pekerja tetap dan paruh waktu di Amerika cemas AI akan merebut pekerjaan mereka. 43% khawatir berkurangnya jumlah pekerjaan. Sementara di antara pekerja yang sudah menggunakan AI, 20% sangat khawatir risiko perubahan karir. The areas that typically are the last to get cut is the builders and the sellers. So the engineers and the salespeople within enterprise software, they're the last to get cut. Those are the highest on the totem pole. It is pretty easy for most companies to cut 10 to 15% of their employee base right now, particularly after the run in hiring that we saw over the last 2 years, and not really skip a beat. Meaning that these types of cuts would not impact their ability to grow, their ability to sell, and even their ability to innovate. So, laporan World Economic Forum menyebut 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 akan terpengaruhi kecerdasan buatan. Bidang keuangan dan akuntansi yang ditekuni Olivia Ranakusuma 20 tahun lebih disebut sebagai salah satu yang terimbas. Setelah perusahaannya melakukan otomasi, ini pengalamannya. Setelah implementasi bot itu selesai, dengan sangat berat hati, saya itu harus menyampaikan ke dua staf saya bahwa pekerjaan mereka itu sudah nggak ada lagi karena sudah digantikan oleh bot. Ya, itu amat sangat berat. Tapi alhamdulillah perusahaan kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Ya, jadi mereka dapat kerjaan lain di branch. Ya, tapi on the other flip side, kebaikannya adalah orang-orang yang punya keinginan, kemampuan dan minat untuk retooling themselves, karena kan mereka tahu ya pekerjaan yang rutin-rutin itu akan digantikan cepat atau lambat. Terutama yang entry level gitu ya. Terutama yang entry level seperti data entry, journal entry, invoices. Jadi mereka pada saat kita implement bot itu, kan mereka ikut projectnya, mereka belajar. Kita kerja dengan orang IT, kita kerja dengan orang teknologi. Mereka mengerti how the system work gitu ya, dan pada akhirnya orang-orang inilah yang di tim saya adalah orang yang menurut saya nantinya akan amat sangat dibutuhkan. Mereka ngerti data, mereka ngerti sistem, mereka ngerti otomasi. Penguasaan AI sebagai satu cara menjamin kelanggengan pekerjaan juga diyakini Haris Kuncoro, arsitek di Baltimore, Maryland. Kalau bagi saya sebetulnya AI itu tidak akan menggeser pekerjaan manusia, tapi orang yang menguasai AI itu akan menggeser orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apa? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Itu kan hanya 2 dimensi, itu kan hanya tampilan. Dan bagaimana sebetulnya membuat itu tuh menjadi realitas, itu test our key. Membuat pengalaman orang supaya bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan dari AI itu test our part. Di luar kecemasan akan AI, sebagai pendatang, diaspora Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan dalam berkompetisi dan berkarir di Amerika. Tapi kemampuan analitis dan adopsi teknologi
juga keterampilan layanan konsumen bisa jadi strategi dalam memilih bidang karir yang beresiko lebih rendah tergusur kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, salah satu tantangan utama pemakaian kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisi daya yang masih kurang dan belum merata. Di Ghana ada solusi bagi pengendara motor listrik, yakni tersedianya fasilitas untuk menukarkan baterai motor listrik yang sudah lemah dan perlu diisi kembali. Linda Martey menyukai sepeda motor sejak kecil dan mengatakan ia ingin menentang stereotip bahwa sepeda motor adalah untuk kaum pria. Tapi saat pertama mencoba mengendarai sepeda motor, ia hampir terluka, jadi ia berhenti. Like you can easily get your leg somewhere bent because of the exhaust pipe. When you are getting down and you get off from at that side of the exhaust pipe, yeah, you get yourself bent. Tahun 2019, Linda diperkenalkan dengan sepeda motor listrik dan ini menghidupkan kembali minat masa kecilnya. Sejak itu ia bekerja sebagai kurir yang memakai sepeda motor listrik di ibu kota Ghana, Accra. Menurut Linda, sepeda motor listrik lebih mudah dioperasikan dibanding sepeda motor bensin. Tapi tantangannya adalah memastikan motor tetap terisi daya. But with the kind of work we do, the deliveries and stuff, if you charge at home and you're out in town and you run out of battery, then you have to go back home and charge. No. Karena itu, Linda menukar baterai yang sudah lemah dengan baterai baru di stasiun-stasiun yang dikelola perusahaan baterai Ghana, Kova. Sepeda motor memainkan peran penting di Afrika untuk membawa orang dan barang, terutama di daerah dengan transportasi umum dan infrastruktur jalan yang terbatas. Para pakar industri mengatakan sepeda motor listrik lebih murah untuk dioperasikan dan lebih sedikit polusinya dibanding sepeda motor konvensional. Tapi menurut Bank Dunia, sekitar 50% kawasan Afrika Sub-Sahara tidak memiliki listrik. Bahkan tempat-tempat yang punya listrik pun akan kesulitan meningkatkan jumlah kendaraan listrik, menurut pendiri Kova, Eric Nygaard. They are struggling with this in the Western world. So when you plug, imagine everybody comes home at 5 o'clock and plugs their cars in. I mean, what it does, it creates an extreme electricity demand spike, which is quite intense. And so putting that pressure on the current grid systems across Africa would not work. Baterai Kova menyimpan listrik dari panel surya dan jaringan listrik nasional. Dan pengguna bisa menukar baterai yang habis kapan saja di banyak lokasi di seluruh ibu kota tanpa harus membebani jaringan listrik nasional. Kova telah beroperasi selama 2 tahun dan kini menukar sekitar 200 baterai setiap hari di Accra. Menurut Kova, baterai mereka juga bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga, bahkan untuk generator saat listrik mati. Perusahaan ini mengatakan baterai mereka berpotensi memasok listrik kembali ke jaringan listrik nasional untuk mendukung perusahaan listrik Ghana, ECG. And so let's say you're in an area of Accra that they're going to do like ECG is going to shut it off. Potentially we could support the local distribution network and say we will provide energy from our station to you. Kova mengatakan mereka berharap teknologi yang mereka terapkan akan membuat energi dapat selalu diakses oleh warga. Dan hal ini akan mendorong adopsi kendaraan listrik di Afrika bisa berlangsung lebih cepat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, di negara bagian Texas, Amerika Serikat, orang-orang membuat kloningan hewan peliharaan kesayangan mereka agar hewan yang identik secara genetis itu bisa hidup setelah hewan kesayangan mereka mati. Simak informasinya. My original cat was named Chai, and she was what I can only explain as my soulmate pet. I have never had a relationship with an animal like I did with her in my life ever before or since. Ikatan emosional pelatih hewan Kelly Anderson dengan kucingnya begitu kuat, sehingga ia memutuskan untuk mengkloningnya. I struggled with depression
When I had her, she saved my life more times than I can count. So it was very rough when she passed. Kelly pergi ke Viagen Pets and Equine, sebuah perusahaan cloning kucing, anjing, dan kuda yang berbasis di Amerika Serikat. Upon receiving the sample, we'll do a cell culture. We use a portion of the cells we've preserved to create cloned embryos, and then those are transferred to surrogate moms, and then from there it's a normal pregnancy period. Butuh waktu 4 tahun untuk mengkloning kucingnya. Kelly mengatakan meskipun lama, menunggu kucing itu datang ibarat setitik cahaya di dalam kegelapan. When I got the call that they had actually finally cloned her, I think I was in shock more than anything. Belle has different markings and her personality is different. I love her so much and she is definitely like my heart cat, but it's not the same connection at all. And I never expected that or never wanted that. So the feedback that we get is that, the temperament and personality is quite similar, but they are still going to be their own unique individual. Cloning tidaklah murah. 6 tahun yang lalu, Kelly membayar $25.000 atau 390-an juta rupiah. I definitely took out a loan because I don't have that kind of money laying around. I'm just a broke dog trainer. I'm not Paris Hilton. Selebritas Paris Hilton menggunakan Viagen untuk mengkloning anjingnya dan menghasilkan 2 anak anjing baru. Musisi Barbara Streisand juga mendapatkan 2 anjing hasil cloning dari Couton de Toulier kesayangannya. Kelly, yang memiliki akun Instagram untuk Belle bernama Clone Kitty, mengatakan meskipun ia dapat banyak cacian di media sosial, ia tidak menyesal. It was never about resurrecting her or reincarnating her. It was, I just wanted a piece of her to carry on. Belle is that small piece of her. Kelly juga memiliki DNA dari anjing Siberian Husky miliknya, Ghost, yang disimpan di Viagen dengan harapan dia dapat mengkloningnya satu hari nanti. Isu cloning hewan, baik untuk penelitian maupun komersial, masih menjadi pro kontra di Amerika Serikat. Sebuah survei pada 2018 oleh Statista menunjukkan 51% responden menganggap cloning hewan salah secara moral, dan hanya 40% yang menganggapnya bisa diterima. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Tetap saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.